kita kembali ke real life ya, mau balik ke Kalimantan. Nah ini sekalian, ini kan dari Probolinggo ke Juanda itu sekitar 2 jam. Nanti pesawatnya ini jam berapa ini? Ini jam 3. Jadi penerbangannya jam 7 malam. Ya memang kita pengennya pokoknya nyampe bandara harus 2 jam sebelum biar lebih santai. Nah ini nanti kita akan bikin semacam tutorial bagaimana caranya terbang atau naik pesawat dari Juanda. Ya dalam hal ini Juanda ke Banjarmasin. Ya dari Juanda Surabaya ke Banjarmasin Bandara Samsudin Nur. Ya ini buat yang baru pertama kali naik pesawat atau mungkin belum pernah lewat ke Juanda, mungkin bisa disimak sampai selesai. 1, 2, 3. Ini langsung ditutup ini. Sup. Oke, ini kita udah sampai di Bandara Juanda, kedatangan 1A. Citylink. Kalau Citylink 1A. Kok kedatangan? Sorry, keberangkatan 1A. Let's go. Mana nih? Berat jadi nggak usah deh. Ya. Zaman. Sama yang ini. Oh iya, minggir. Abi mengangkat koper yang di situ. Adik ngantuk. Dari check-in kita naik ke atas. Kita yang kayaknya ini udah nggak boleh ngerekam deh. Sini boleh nggak sih ngerekam? Ini sama ini aja udah nggak boleh ngerekam. Area pemeriksaan layer kedua kayaknya udah nggak boleh ngerekam nih. Ya udah kita matiin. Nah itu kayaknya udah nggak boleh ngerekam.
kita udah di mana? Boarding room. Kita di gate 5. Ya. Jadi tadi ketika kita mau ke bandara, kalau naik mobil itu biasanya rata-rata lewat tol ya. Ikuti aja Google Map pasti nyampe ya. Yang penting sediakan e-tol ya, jangan sampai jangan sampai kosong, harus ada isinya. Nanti berhentinya di keberangkatan. Nah, keberangkatan kan ada 3 tuh, 1A, 1B, 1C untuk yang domestik. 1A itu untuk Citylink sama apa tadi? Citylink sama Super RJ kayaknya. Kayaknya kalau Lion Air Super RJ itu kayaknya di 1B. Nah, nanti cek aja infonya, cari aja di Google. Keberangkatan untuk Citylink di 1A, 1B. Terus kalau internasional itu di Terminal 2. Terminal 2 itu di seberangnya. Jadi keluar jalan raya, pastinya jauh. Terus habis itu masuk ke pintunya tadi diperiksa KTP sih, diperiksa boarding pass, boarding passnya kan kita udah check-in online, diperiksa boarding passnya, oke, bisa masuk semuanya. Terus kita ke tempat bagasi drop, tempat check-in yang tadi yang counter itu ya, counter ada mbak-mbak itu yang counternya itu tempat check-in sama bagasi drop. Karena kita udah check-in, tinggal drop bagasi aja. Ada 4 bagasi, kita masukkan di situ. Terus pastikan bagasinya beratnya jangan berlebihan ya, jangan sampai lebih. Kalau Citylink itu per orang dapat jatah 15 untuk bagasi. Jadi kalau 4 orang ini anak-anaknya dapat juga nih, per orang 15 kita dapat berarti 45 kilo. Tadi kita bagasi 4 barang itu kayaknya sekitar 40, nggak sampai 40, mungkin 30 kiloan tadi itu, nggak sampai, jadi masih sisa. Kalau Lion itu kalau nggak salah Lion itu 10 atau 5 gitu, 10 kilo jatahnya, jadi lebih dikit, jadi banyak yang kecelik. Kemarin itu banyak yang kecelik, akhirnya mereka harus bayar. Jadi karena terbiasa 20 kilo nih awalnya, dipotong jadi 10 kilo di Lion, akhirnya banyak yang berlebihan, akhirnya bayar. Kalau nggak mau bayar, yang barangnya nggak bisa masuk, kayak gitu. Nah, begitu masuk, selesai bagasi drop, nanti naik ke atas, itu ada kayak tangganya, eskalator ke atas. Kayaknya semua domestik naiknya sama di situ ya, naik ke atas ke lantai 2. Terus ada pemeriksaan sama pemeriksaan X-ray itu nanti ngeceknya, nanti petugasnya minta KTP sama boarding pass yang ada barcode-nya itu. Nah, itu nanti diperiksa sama petugasnya, kemudian baru pemeriksaan X-ray-nya itu semua barang-barang yang besi-besi dilepas, termasuk sabuk, semuanya diperiksa. Kalau kacamata sih enggak, pokoknya semua sabuk, jaket harus dilepas, jam tangan, HP semuanya harus dimasukkan ke mesinnya itu. Sama sepatu bootnya sepatu tambang tuh yang berat itu, yang ada besinya itu juga harus diperiksa. Kayak gitu. Iya, soalnya takutnya kan ada benda-benda berbahaya. Terus hati-hati kalau bawa tripod, biasanya kalau ada tripod itu sering bermasalah, sering nggak boleh masuk. Jadi nggak boleh dibawa ke kabin, harus dimasukkan ke koper, kayak gitu. Terus setelah masuk pemeriksaan, ya udah nyampe, nanti ada tulisannya gate 1 sampai 5 itu ke kiri, gate 6 dan seterusnya ke kanan. Nah, karena kita dapatnya gate 5, ya udah kita ke gate 5. Nah, terus selalu memantau board itu ya, tulisan, kan ada tuh TV yang ada tulisannya penerbangan ini gate berapa, itu selalu dipantau, atau mungkin selalu dengar announcement, pengumuman ini didengerin. Kalau ternyata bisa jadi gate kita itu pindah, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, bisa pindah. Jadi makanya kita nggak boleh tidur ya, karena pengumuman ini penting. Jadi dengerin, kalau mamanya ada pengumuman penerbangan sesuai sama yang kita, makanya penerbangan Citylink Kige berapa gitu, penerbangannya pindah gate. Nah, itu kita harus ikutin, atau lihat boardnya aja, apa kayak TV yang ada tulisannya gate-nya itu kadang-kadang ganti, kayak gitu. Justru ini malah enak, di beberapa negara itu seringnya itu nggak ada announcement. Jadi ya udah, kita kayak mamanya tidak pindah gate, ya udah kita harus nyari sendiri.
harus sering lihat boardnya itu, apa yang ada di apa namanya TV-nya itu, untuk ngecek apakah gate-nya ganti atau enggak. Ini masih untung nih, di beberapa negara termasuk Indonesia itu ada announcement-nya. Nah udah, kalau udah sampai sini ya udah nunggu. Nah di sini banyak tempat makan, ada tempat makan, ATM, segala macamnya banyak ya. Jadi aman lah ya. Yang paling favorit nih, apa nih namanya? Family Mart. Itu rame tuh, sering antri. Ini kayaknya udah habisan, makanya yang antri udah jarang. Yang favorit apa, Mi? Di Fami tuh. Odengnya enak. Enak sih. Cake-nya juga banyak, lucu-lucu. Hah? Apa, Adik? Ini aja suka nih. Biasanya nyari odengnya, Mas. Odengnya nggak ada, habis. Odengnya habis, kenapa? Jalan. Di dekat G7 itu ada kayak semacam food court gitu. Isinya food court. Kayak food court. Jadi ada macam-macam, dia ada Yoshinoya, ada bakmi gocit, ada pempek Nona Farina, bebek harisa, macam-macam. Ada apa namanya tadi? Rujak cingur, macam-macam. Itu di dekat G7. Jadi kalau bingung cari makan di boarding room, cari aja ke apa namanya, ke G7, nanti ada kayak food court. Udah sampai di pesawat nih ya. Habis ini HP-nya semuanya di HP, tablet semuanya harus di flight mode biar nggak ada sinyal ganggu radarnya. Sebenarnya nggak ganggu banget sih,
Cuma kayak kemersek gitu nanti di radarnya. Kayaknya sih ya. Perjalanan sekitar 1 jam perjalanan ya. Jam 17 dari sini sampai sana 17, 18, 19 jam 9 sampai sini jam 19 sampai sana sampai Banjarmasin jam 21 karena dari WIB ke Wita 1 jam jadi 2 jam. Dapat digunakan dalam mode penerbangan. Merokok di dalam pesawat tidak diperbolehkan. Penumpang hanya diperbolehkan membawa 1 rokok elektronik atau vape yang harus ditempatkan di bagasi kabin atau di saku baju dan mohon untuk tidak digunakan selama penerbangan. Mohon berhati-hati saat membuka tempat penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan terima kasih telah terbang bersama Citylink Indonesia, maskapai berbiaya hemat terbaik di Indonesia versi Skytrax. Ada hujan membuat tanah basah tak kunjung kering. Para penumpang selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama Citylink. Ngantuk dah? Tidak. Kenapa nggak ngantuk? Soalnya aku bangun Aduh. kasih dalam Abi Apa? Citylink Indonesia. Dengan penumpang lain. Tak tungguin Pada datang dulu. sudah desain Banyak orang. Tak tungguin dulu sampai orang. and please ensure that all your belongings are not left Nanti behind. ini masih mati. Masih lama. Ayo. Kamar. Ngantuk sama. Yang ini baterainya penuh. Mantul, licin penerbangan terakhir. Habis ini pesawat yang tadi kita naikin itu masih ada penerbangan lagi loh, balik ke Surabaya. Tapi kan terakhir. Ternyata ada lagi. Mantap. Mantap Pak Pilot. Ini 2 suku utama di Kalimantan, Banjar Tribe, suku Banjar. Terus satu lagi adalah suku Dayak. Ini native population of Kalimantan were visited this island since pengambilan bagasi. Kita masuk sini. Lari. Lah dia pakai jaket itu kayak setelah turun tinggal ikutin aja, ikut tanda pengambilan bagasi nih kayak gini. Ikutin aja tandanya itu. Kalau pengen aman, ya ikutin aja orang-orang yang jalan keluar. Jadi ikutin mayoritas orang, ikutin tandanya. Pokoknya tulisannya pengambilan bagasi. Ya. Bagasi ke kiri. Keluarnya ke situ sebenarnya. Cuma kita ambil bagasi dulu di sana. Mana ya? Kita lihat dulu kan beltnya di sini. Kalau di Banjarmasin beltnya ada 3. Belt
Kita lihat aja di layarnya. Kalau dia di layarnya itu kelihatan ada tulisannya. Sesuai sama penerbangan kita cari aja belt. Ya ini namanya belt. Ini tempat bagasi kita keluar. Oh, hati-hati dek. Ayo deh. Ini belt 1. Mana ya? Mana ya? Oh ini bareng sama orang-orang umroh. Jago Umi udah selesai. Keren. Umi bisa ngambil sendiri, keren. Coba ototnya mana ototnya? Oh. Ini. Gak bisa. Jalan aja yuk, jalan sama Abi yuk. Rame. Tunggu sini dulu. Kita lagi. Kita jalan. Kita pakai kamera yang benar dia. Nyala ya. Ikut bapak. Sekarang di Bandara Samsudin Nur, di Bandara Banjarmasin itu udah boleh taksi online, Grab, Gokar itu bisa. Kalau dulu nggak boleh, sekarang boleh. Surabaya juga bisa. Ding. Lewat mana, Mas? Ke sana ya? Ini trolinya nggak apa-apa dibawa? Oke. Kita tunggu di sini. Kalau penjemputan, ini penjemputan online. Kalau dijemput sama istri saya, biasanya saya lebih suka janjian di sana. Di sana di kedatangan itu lebih sepi dibanding jemput di keberangkatan. Di keberangkatan jemput di keberangkatan, jalan dikit ke sana itu sudah keberangkatan. Lewat situ lebih enak daripada jemput di kedatangan. Di kedatangan padat, terus banyak dipotong-potong jalurnya. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan naik pesawat dari mana tadi? Aduh, dari Juanda Surabaya ke Bandara Samsudin Nur Banjarmasin. Kalau ada mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe. Ya, share kemanapun siapapun yang membutuhkan info ini. Ya, jadi sampai di sini dulu perjalanan dari keluarga Mimiu. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Bye-bye. Tadi ngapain adik tadi? Main. Tutup. Main, lari-lari ya. Loh, kok dipukul lagi? Udah yuk.